Film dimulai dengan adegan di sebuah kebun jagung yang sangat luas, di mana saat itu ada seorang perempuan yang bernama Sri sedang berlari ketakutan dan mencoba kabur dari sebuah pesantren. Ternyata di sana ia mencoba menghindar dari kejaran makhluk kembaran dirinya, namun usahanya gagal, hingga akhirnya ia pun harus tertangkap oleh makhluk tersebut. Sementara itu, di tempat lain ada salah satu santriwati bernama Zahro yang sering mengalami keadaan alam setengah sadar. Sehingga dalam kondisi seperti itu, dirinya sering diperlakukan tidak senonoh di bawah pengaruh kekuatan dari jin Khorin. Dan saat ia terbangun, betapa terkejutnya saat dia melihat rekan-rekan sekamarnya sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun meskipun terlambat, dia pun kemudian segera bergegas untuk setoran hafalan ke masjid yang dipimpin oleh Umi Yana, yaitu salah satu ustazah senior di sana. Namun saat itu, hafalan pun sempat terganggu saat salah satu santriwati ternyata ketahuan membawa handphone dan sempat berbunyi. Dan akhirnya handphone tersebut pun harus disita, karena dianggap handphone adalah barang yang mudorot di pesantren tersebut. Singkat cerita, setelah selesai setoran hafalan, Zahro pun pulang dari masjid bersama dengan Ustadz Jailani dan juga istrinya yang bernama Umi Hana. Di mana Jailani sendiri adalah menantu dari Kiai Mustafa, sang pemilik dari pesantren tersebut. Dan tak lama kemudian, Zahro pun diminta untuk segera ke ruangannya Ustadz Jailani. Ternyata ada santriwati baru yang bernama Yolanda. Dan Yolanda ini adalah seorang gadis cantik dari kota yang sedikit liar. Dan maksud dari Jailani mengundang Zahro adalah sebagai senior yang diminta untuk membimbing Yolanda agar bisa menyesuaikan dengan budaya di pesantren tersebut. Pada suatu malam, Jailani sedang mengajarkan tentang ilmu agama yang saat itu ia menjelaskan tentang kehidupan jin dan setan. Dan tiba-tiba saja datang beberapa warga yang hendak meminta tolong karena ada yang kesurupan makhluk halus. Jailani pun langsung mengobati warga tersebut. Namun anehnya, cara mengobati warga yang kesurupan itu tidak menggunakan doa ataupun bacaan Al-Quran, melainkan dengan sebuah mantra yang dibantu dengan sebuah kayu yang ada di tangan Jailani. Tentu saja hal tersebut membuat para santriwati di sana pun merasa heran dengan metode pengobatan yang dilakukan oleh Jailani. Di keesokan harinya, para santriwati diperintahkan agar malam hari nanti wajib belajar praktik yang disebut dengan belajar memanggil jin Khorin, yang mana jin tersebut adalah jin yang selalu mendampingi setiap manusia dari lahir hingga mati, dan selalu membisikkan tentang kemaksiatan. Bagi setiap santriwati yang tidak ikut praktek tersebut, maka dipastikan dia tidak akan bisa lulus. Jailani pun berkata, jika hidup itu harus melampaui batas nalar manusia, seperti memanfaatkan jin Khorin yang ada pada diri manusia itu sendiri. Kemudian Zahro ditugaskan untuk menjadi ketua, mengkoordinir semua santriwati dan menjelaskan persyaratannya, seperti mengumpulkan potongan rambut, kuku, jeruk purut, nama orang tua, dan juga dimasukkan ke dalam kain kafan. Dan betapa kagetnya Zahro saat dia melihat ke arah sandal yang dipakai oleh Jailani, di mana ternyata sandal tersebut sering dia lihat di dalam mimpinya, yang terus menerornya di dalam kamar mandi selama ini. Umi Hana sendiri sebagai putri Kiai Mustafa sangat dilarang keras oleh Jailani untuk ikut campur tangan dalam urusan santriwati. Dan karena kepatuhannya terhadap suami, Umi Hana pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu para santriwati yang ada di sana. Sementara itu di tempat lain, Yolanda yang masih penasaran dengan nuansa alam di pesantren itu, tanpa sengaja dia melihat banyak kandang yang salah satunya itu dijaga oleh seseorang bernama Malik. Karena merasa ada yang aneh,
Yolanda bersama Zahro pun lalu mencoba mendekati kandang tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat sesuatu dari bilik kandang tersebut. Ternyata Jailani sedang melakukan ritual yang mirip dengan pemuja setan. Dan saat itu juga ia terlihat sedang mengobati para pasien wanita yang sedang kesurupan dengan cara melepas jilbab mereka, lalu bertindak tidak senonoh terhadap mereka semua. Beruntungnya saat itu Yolanda pun berhasil merekamnya untuk digunakan sebagai bukti kebejatan dari si Jailani. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di dalam kandang tersebut ternyata juga ada santriwati yang bernama Sri yang selama ini telah menghilang. Sri merupakan santriwati yang kita lihat di awal film tadi, yang ternyata juga disandra di sana. Namun saat memperlihatkan video hasil rekaman tersebut, Yolanda malah dianggap melanggar peraturan karena telah membawa handphone ke lingkungan pesantren. Karena Jailani dianggap sebagai guru, maka perintahnya terkait praktek memanggil jin Khorin tidak ada yang berani menolak. Meskipun Zahro sendiri sebagai ketua koordinator ingin protes, namun dia tidak berani. Begitupun juga dengan Yolanda. Dia pun terpaksa mengikuti ritual berkedok praktek memanggil jin Khorin. Dan singkat waktu, tepat di tengah malam dengan diguyur hujan yang lebat, ritual pemanggilan jin Khorin pun dilakukan. Satu persatu santriwati mengikuti bacaan mantra yang dibaca oleh Jailani. Dan kemudian dilanjutkan dengan penguburan kain kafan yang lengkap dengan persyaratannya. Kemudian seperti biasa, setiap di atas jam 10 malam, maka genset pun harus dimatikan untuk menghemat solar dan agar para santri bisa istirahat dengan tenang. Karena memang letak pesantren itu sendiri berada di tengah-tengah hutan, jadi tidak akan mungkin ada jaringan listrik di sana. Sementara itu di lain sisi, ketika Umi Hana mencoba mencari senter, dia justru malah menemukan banyak sekali buntalan kain kafan yang ada di laci suaminya, termasuk kain kafan atas nama dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu saja, Umi Hana juga menemukan buku milik suaminya yang berjudul Risalah Jin, yang kemudian diikuti dengan gangguan makhluk halus yang tiba-tiba saja membuka pintu rumahnya. Sontak Umi Hana yang ketakutan pun langsung berlari untuk mencari suaminya. Dan di sana ia pun terkejut saat melihat Jailani sedang bermeditasi di dalam gazebo. Dan saat dia kembali masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya Umi Hana saat mengetahui jika ternyata suaminya sedang berada di dalam rumah. Dan dapat dipastikan jika Jailani yang berada di luar tadi adalah jin Khorin yang menyerupai suaminya. Hingga akhirnya Umi Hana pun baru sadar jika selama ini laporan para santriwati perihal perilaku Jailani dianggap aneh dan bertindak tidak senonoh itu memang benar adanya. Namun sebelumnya setiap laporan tersebut selalu saja dianggap angin lalu, mengingat Umi Hana ini adalah seorang istri yang sangat solehah. Karena rahasianya telah terbongkar, Jailani pun dengan nekat menculik istrinya sendiri untuk dijadikan sandra. Sementara itu, di tempat lain saat Zahro sedang membersihkan lukanya sebelum tidur, di sana dia pun melihat sahabatnya yaitu Ica yang sedang berada di kamar mandi juga. Namun dia pun terkejut saat masuk ke dalam kamar. Ternyata Ica masih tertidur dengan sangat pulas di kamar itu. Di keesokan malamnya, terlihat si Yolanda, si santriwati yang barbar ini, sedang asik merokok. Lalu dia terkejut saat melihat Jailani sedang berjalan ke arah kandang. Sontak Yolanda yang melihat hal itu pun diam-diam langsung merekamnya. Kemudian Yolanda mengajak Zahro untuk melapor kepada polisi atau melapor ke Kiai Mustafa. Namun sayangnya Zahro pun tidak punya keberanian senekat itu. Di keesokan harinya, Yolanda pun diam-diam mencoba masuk ke dalam kantornya Umi Hana untuk mencari nomor handphone Kiai Mustafa.
Namun saat akan keluar, tiba-tiba saja Umi Hana datang dan langsung memperkokinya. Di sana ia pun kemudian melaporkan Jailani ke Umi Hana dengan bukti rekaman yang ada di handphonenya. Namun lagi-lagi handphone milik Yolanda tersebut justru disita oleh Umi Hana. Dan saat akan kembali ke asrama, di sana Yolanda pun melihat Ica sedang menangis saat bertemu dengan pacarnya yang bernama Yafi. Di sana Yolanda pun marah kepada Yafi dan langsung mengusirnya karena sudah berani kasar terhadap sahabatnya tersebut. Namun Ica pun berkata jika Yafi adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya keluar dari pesantren tersebut. Setelah sekian lamanya, Jailani merenggut keperawanan dari para santriwati. Di waktu yang sama, Zahro justru diancam oleh Jailani. Jika Zahro ini tidak mau menuruti perintahnya dan melaporkan keburukan Jailani, maka status perzinahan dirinya dengan Jailani yang telah dilakukan berulang-ulang kali akan disebarluaskan. Mendengar ancaman tersebut, sontak Zahro pun sangat ketakutan dan langsung pergi keluar. Di malam harinya, Zahro pun kembali melihat Ica di kamar mandi yang akan diperlakukan tidak senonoh oleh Jailani. Namun tiba-tiba kejadian mengerikan pun kembali terjadi, di mana salah satu santriwati malah tewas dengan sebuah tusukan pisau yang dibawa oleh Yolanda. Hingga akhirnya Yolanda pun tertuduh telah menghabisi santriwati tersebut. Meskipun Zahro tahu pelaku yang sebenarnya adalah Jailani yang telah bersekutu dengan jin. Dan di keesokan harinya, para santriwati pun dihukum di lapangan oleh Jailani karena dianggap telah mangkir dari aturan pesantren tersebut. Sedangkan Umi Yana yang datang tidak bisa berbuat apa-apa. Di malam harinya, Jailani menemui Umi Hana yang disandra di dalam kandang. Di sana Jailani berkata jika ia sakit hati terhadap mertuanya, yaitu Kyai Mustafa. Karena selama ini Jailani kurang diakui sebagai menantu yang baik. Tak cukup sampai di situ, Kyai Mustafa yang telah lama menghilang ternyata juga berada di dalam kandang tersebut dalam keadaan yang sudah meninggal. Dan Jailani pun langsung meminta agar Malik bisa menguburkannya di area pesantren. Sementara itu di asrama, satu persatu santriwati pun mulai kerasukan jin yang tidak terkendali. Hingga akhirnya Yolanda dengan nekat masuk ke dalam kamarnya Jailani, yang di sana ia menemukan sebuah buku risalah jin dan langsung mengambil kertas pada bagian pengusiran jin Khorin. Namun jin yang mirip dengannya pun berhasil menyerang Yolanda dengan sebuah pisau. Dan semua pun seketika menjadi tenang ketika Umi Yana menolong mereka satu persatu. Sementara itu, para santri pun lalu mengamankan diri di dalam masjid yang dipimpin oleh Umi Yana. Dengan doa yang Yolanda baca dari buku risalah jin, membuat Jailani pun langsung murka dan segera keluar kandang. Karena ritualnya untuk memuja jin menjadi gagal. Namun di saat itulah, Yolanda pun langsung masuk ke dalam kandang dan berhasil menyelamatkan Umi Hana dan juga Sri. Sedangkan Malik yang merupakan orang kepercayaan Jailani pun membiarkan mereka pergi. Namun sebagai konsekuensinya, Malik pun harus tewas di tangan Jailani. Malam itu ketika Jailani datang, Umi Yana pun langsung memimpin doa untuk melawan sihir dari Jailani. Namun semua pun langsung berakhir ketika Jailani menusuk Umi Yana hingga tewas. Tepat di atas jembatan, Umi Hana dengan menggunakan sebuah tali
mencoba mencekik Jailani. Namun sayangnya usaha itu gagal. Sedangkan Yolanda berhasil membacakan doa pengusiran jin Horin yang mengikat dirinya, dan ia pun juga mencoba menusuk Jailani dengan sebuah pisau. Namun anehnya, justru Yolanda lah yang malah terluka sendiri di bagian perutnya. Dan dari kejauhan, Zahro pun berhasil membaca doa pengusiran jin dari kertas yang terjatuh yang tadinya dibawa oleh Yolanda. Dengan penuh keberanian, akhirnya Zahro pun berhasil menusukkan pisau dan melukai Jailani, lalu mendorongnya hingga terjatuh ke dasar sungai. Dan Jailani pun langsung tewas di tempat. Namun karena luka Yolanda yang terlalu parah, akhirnya ia pun juga ikut meninggal dunia tepat di pangkuan Zahro. Dan film pun berakhir.